Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Lendika Putra, NIM 18043163. Kali ini saya akan membacakan materi 1 dan materi 2 tentang pengertian teori akuntansi. Yang pertama itu materi 1, pengertian teori akuntansi. 1. Arti penting teori akuntansi. Teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktek. Teori akuntansi menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan atau bernalar secara etis dan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Teori akuntansi akan bekerja dengan baik ketika didasari pada teori yang baik di belakangnya. Praktek dan profesi perlu dikembangkan atas dasar teori yang kita miliki dan kemudian dipadukan dengan teori dari sumber aslinya. Yang kedua yaitu pengembangan akuntansi. Dari sudut pandang profesional akuntansi, sering dianggap sebagai prosedur, metode, atau teknik terlepas dari teori atau praktek. Pada dasarnya, akuntansi dianggap sebagai praktek dan penerapan standar yang membantu penyusunan laporan keuangan. Kemudian dari sudut pandang seorang ahli akuntansi ditinjau dari aspek metode. Proses pengerjaannya itu satu, mengamati praktisi dan mengidentifikasi apa yang dipraktekkan. Kedua, mengakomodasikan apa yang dipraktekkan sebagai pengetahuan. Yang ketiga, mengerjakan apa yang nyata dipraktekkan. Yang keempat, lulusan mempraktekkan apa yang seharus dipraktekkan. Yang ketiga yaitu pengertian akuntansi dan teori akuntansi. Akuntansi di sini didefinisikan sebagai pengetahuan yang mempelajari perekayasan penyediaan jasa berupa informasi keuangan, kuantitatif, unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu, dan cara pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Praktek akuntansi yang baik dan maju tidak akan dicapai tanpa suatu teori yang baik yang melandasinya. Praktek dan profesi harus dikembangkan atas dasar penalaran. Yang keempat yaitu teori akuntansi sebagai teknologi. Akuntansi sebagai teknologi seperti menurut Suarjono yang menjelaskan bahwa dengan mengenali karakteristik akuntansi seperangkat pengetahuan akuntansi lebih dari suatu teknologi dan oleh karenanya harus dikembangkan sesuai dengan teknologi yang ada agar berdampak secara luas dan memiliki pengaruh pada kehidupan sosial tertentu. Menurut Gafkin, akuntansi berbeda dengan ilmu pengetahuan dan mempengaruhi kehidupan sosial karena merupakan alat yang mendorong kegiatan ekonomi dan juga digunakan untuk tujuan politik. Jika akuntansi didefinisikan sebagai teknologi, dapat digunakan sebagai teori dan pengetahuan dikembangkan di bidang lain untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mengembangkan teori lain. Yang kelima yaitu teori akuntansi sebagai sains. Teori akuntansi sebagai sains sendiri merupakan sumber utama pengetahuan dan praktek akuntansi. Teori akuntansi ini juga mencakup keseluruhan analisis dan komponennya seperti asumsi, definisi, dan hipotesis yang menjadi acuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala atau peristiwa akuntansi. Teori akuntansi akan menjadi sains setara dengan pengertian teori dalam astronomi, ekonomika, fisika, biologi, dan sebagainya. Maka dengan demikian itu disebut teori akuntansi positif. Yang keenam yaitu teori akuntansi sebagai penalaran logis. Teori akuntansi ini didefinisikan sebagai penalaran logis yang mendasari praktek dalam bentuk perilaku, kebijakan, dan regulasi yang aktual. Penalaran logis meliputi asumsi, dasar pikiran, konsep, dan argumen yang saling berkaitan dan yang membentuk suatu kerangka pikiran yang logis. Proses penalaran logika akuntansi berlangsung dalam bentuk laporan keuangan teknis. Yang ketujuh ini adalah perspektif teori akuntansi. Teori akuntansi terdiri dari pernyataan-pernyataan berupa penjelasan atau pembenaran atau justification atas suatu fenomena atau proses akuntansi. Contoh fenomena atau perilaku akuntansi antara lain adanya bermacam metode akuntansi, penggunaan sistem berpasangan debit kredit, keharusan menyusun statement aliran kas, adanya reaksi pasar modal terhadap informasi laba. Materi selanjutnya itu materi 2, perekayasan pelaporan keuangan. Yang materi pertama itu perekayasan pelaporan keuangan. A. Proses perekayasaan. Lingkungan pelaporan keuangan yang dideskripsikan FASB sebenarnya meliputi pelaporan internal dan eksternal. Namun, FASB membatasi pengertian-pengertian pelaporan keuangan untuk tujuan eksternal dan pelaporan keuangan eksternal umum. Proses perekayasan pelaporan keuangan berawal dari tujuan ekonomik dan sosial negara. Kemudian dilanjut dengan tujuan pelaporan keuangan, kemudian proses pertimbangan dilanjutkan dengan rangka konseptual, kemudian disampaikan dalam media pelaporan dan menghasilkan informasi akuntansi.
B. Konsep informasi akuntansi. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambil keputusan yang diinterpretasikan ke dalam simbol-simbol agar mudah dipahami. Yang C itu ada rangka konseptual. Setelah kita mendapatkan konsep informasi akuntansi, kemudian dipilihlah beberapa konsep lalu dituangkan dalam dokumen resmi yang disebut dengan rangka konseptual. Konseptual atau konseptual framework. Rangka konseptual ini dibuat sebagai landasan untuk memecahkan berbagai masalah perlakuan akuntansi. Jika rangka konseptual tidak disusun, maka penyusunan standar akan sulit mengevaluasi argumen akuntansi yang telah ada, dan juga tidak ada rangka konseptual kemungkinan para penyusun standar akan menggunakan konsep-konsep menurut seleranya sendiri, tanpa peraturan yang jelas, sehingga dapat mengakibatkan penyusunan standar akuntansi diperalat oleh pihak tertentu, atau vested interest group, dengan maksud untuk menghasilkan standar yang menguntungkan pihak tersebut. Yang berikutnya adalah prinsip akuntansi berterima umum. Pedoman dapat ditentukan secara resmi oleh badan yang berwenang dalam bentuk standar akuntansi atau accounting standard, dan juga dapat dipraktekkan atau sound accounting practice, yang mana bisa digunakan sebagai acuan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan rangka konseptual atau didukung secara otoritatif, mempunyai authoritative support. Yang kedua itu ada rangka konseptual. Pengertian dan saran. Rangka konseptual adalah suatu sistem yang menunjukkan keterkaitan, tujuan, dan fundamental yang diharapkan dapat digunakan dalam pembentukan standar yang konsisten, yang mampu menjelaskan arti, tujuan, serta keterbatasan akuntansi dan pelaporan. Rangka konseptual berisi apa, mengapa, dan bagaimana akuntansi itu diperlukan untuk menetapkan informasi apa yang seharusnya disajikan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Sasaran dari rangka konseptual ini adalah untuk pelaku bisnis dalam penetapan informasi apa yang seharusnya disajikan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Yang ketiga itu adalah rangka konseptual FASB. Tujuan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial dalam membuat keputusan-keputusan investasi. Kredit dan semacam yang rasional. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi suatu badan usaha terhadap sumber tersebut. Kewajiban badan usaha untuk mentransfer sumber daya ekonomi ke entitas lain dan ekuitas pemilik. Dan akibat-akibat dari transaksi tersebut, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya badan usaha dan klaim terhadap sumber daya tersebut. Yang kedua ada kriteria kualitas informasi. Tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan tentang jenis informasi yang dapat disediakan. Karakteristik dan keterbatasan tersebut adalah bahwa informasi yang disediakan melalui mekanisme laporan keuangan yang pertama ada lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada dengan industri atau ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua adalah lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan approximation daripada hasil perhitungan yang pasti. 3. Sebagian besar merefleksi pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi atau historis. Yang keempat hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang mengambil keputusan tentang badan usaha. Yang kelima, penyediaan penggunaan memerlukan atau melibatkan kos, sehingga pertimbangan kos manfaat dapat membatasi apa yang dilaporkan. Yang C adalah elemen-elemen statement keuangan. Elemen-elemen statement keuangan adalah makna atau meaning atau konstruk yang sengaja ditentukan dalam prekayasan akuntansi untuk menyimbolkan atau mempresentasikan realitas kegiatan usaha suatu badan sehingga orang dapat membayangkan realitas kegiatan tersebut secara keuangan tanpa harus menyaksikan secara fisik kegiatan tersebut. Yang pertama adalah FASB mengidentifikasi elemen-elemen spesifik penting sebagai berikut. Itu untuk entitas bisnis. 1. Seperti aset, kewajiban, ekuitas atau aset bersih untuk entitas non-bisnis. Investasi oleh pemilik, distribusi ke pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, utang, rugi, dan aliran kas dari kegiatan operasi. Pengukuran dan pengakuan. Pengukuran adalah penentuan besarnya unit pengukuran atau jumlah rupiah yang akan diletakkan dalam suatu objek, elemen, atau pos yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk mempresentasikan makna atau atribut objek tersebut. Pengakuan adalah pencatatan secara resmi penjurnalan suatu kuantitas jumlah rupiah hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga
jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan refleksi dalam statement keuangan. Sekian penyampaian materi 1 dan materi 2 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Materi ini juga dibuat secara berkelompok atau berdiskusi dengan kelompok-kelompok saya. Jika ada kesamaan, mohon dimaafkan. Sekian dari hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.